Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Eh, Gimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya, Feby ucapkan terima kasih karena Ibu sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi bersama Feby di siang hari ini. Diskusi kita pada siang hari ini yaitu mengenai transfer belajar yang katanya jadi salah satu kunci penting dalam pembelajaran. Sebelumnya, Ibu boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oh, boleh. Perkenalkan Ibu Sari. Ibu mengajar di SMA 2 Bukit Tinggi. Baik Ibu. Untuk pertanyaan, kita langsung saja ke topik diskusi kita pada siang hari ini ya, Bu. Boleh. Untuk pertanyaan yang pertama, apa pendapat Ibu tentang konsep transfer belajar dalam proses pendidikan? Oh, menurut Ibu sendiri transfer belajar itu penting banget ya, Nak. Intinya kan bagaimana siswa nggak ngerti teori aja di kelas, tapi bisa nerapin di kehidupan sehari-hari. Jadi ilmunya itu nggak habis di sana aja, bisa bermanfaat lebih luas. Ah, untuk pertanyaan yang kedua, seberapa penting sih Ibu transfer belajar untuk meningkatkan pemahaman siswa? Ini penting banget sih. Kalau siswa bisa transfer belajar, berarti dia benar-benar paham lah dengan pembelajarannya, bukan sekedar hafal gitu lah. Misalkan belajar matematika di kelas, tapi dia juga bisa kan pakai logika itu buat ngatur uang jajan itu lah. Itu kan Baik, keren, iya, iya, penting banget ya Bu untuk penting. kehidupan sehari-hari. Untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana Ibu memastikan siswa bisa mentransfer pengetahuan ke situasi lainnya, seperti di kehidupan sehari-harinya, Bu? Biasanya sih saya sering kasih contoh kasus nyata atau tugas-tugas yang relevan ya sama kehidupan mereka. Ya, Misalkannya kalau ngajarin fisika gitu, saya bawa ke eksperimen kecil-kecil lah di rumah gitu. Jadi mereka bisa lihat langsung penerapannya gitu. baik, Ibu. Untuk pertanyaan yang keempat, apakah Ibu punya strategi khusus untuk menerapkannya? Oh iya, punya salah satunya tuh sering diskusi atau studi kasus. Saya juga ajak mereka buat refleksi gitu, kayak gimana pelajaran ini bisa dipakai di dunia nyata. Itu bikin mereka lebih paham arah belajarnya kemana. Baik, Ibu. Untuk pertanyaan yang kelima, bisa kasih contoh pengalaman siswa yang berhasil transfer belajar itu, Bu? Oh ada nih, pernah ada murid yang bilang dia pakai konsep prioritas yang diajarkan di kelas buat ngerjain tugas-tugas sekolahnya. Jadi dia nggak bingung lagi mau mulai dari mana. Itu bikin saya senang banget, soalnya sudah diterapkan lah gitu. Berarti kalau pakai konsep prioritas itu dia mengerjakan tugas yang mau dikumpulkan terlebih dahulu atau bagaimana itu, Ibu? Yang mau dikumpulkan lebih dahulu, yang mepet waktu lah, siapa yang dulu ngasih tugas gitu. Baik, Ibu. Untuk pertanyaan yang keenam, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan transfer belajar itu, Bu? Kalau ini sih banyak ya. Salah satunya tuh kayak kemampuan dasar siswa. Terus cara menyampaikan guru juga penting itu. Kalau guru nggak bikin materi menarik, ya susah lah juga buat mereka nangkap gitu. Apalagi transfer ke hal-hal lain gitu loh. Baik, Ibu. Untuk pertanyaan yang ketujuh, seberapa besar sih peran motivasi siswa itu, Bu? Motivasi itu ibarat bahan bakar. Kalau mereka nggak semangat, ya sulit untuk transfer belajar. Makanya penting banget bikin suasana belajar yang asik dulu, bikin semangat gitu. Hmm, Baik, Ibu. Berarti masih motivasi siswa ini sangat berperan penting ya, Ibu. Iya, penting banget. Untuk pertanyaan yang kedelapan, bagaimana Ibu mengevaluasi transfer belajar ini? Ibu lihat dari cara mereka menyelesaikan masalah itu, kalau mereka bisa pakai konsep yang sudah diajarkan tanpa bantuan, itu tandanya mereka sudah transfer belajar sih menurut Ibu. Baik, Ibu. Untuk pertanyaan yang kesembilan, apa tantangan terbesar Ibu dalam mendorong transfer belajar ini? Kadang siswa nggak sadar kalau pelajaran itu penting buat kehidupan mereka. Tantangannya tuh gimana bikin mereka paham kalau ini semua nggak cuma teori, tapi bisa dipakai di dunia nyata dan dipraktekin langsung. Baik, Ibu. Untuk pertanyaan yang terakhir, apa saran saran Ibu untuk guru lain soal transfer belajar ini?
Oh, coba deh kita kayak ajarin dengan contoh-contoh nyata. Jangan terlalu kaku sama teori, eh sama bahan materi. Kasih mereka kebebasan bereksplorasi. Dan yang paling penting itu, jadikan belajar itu sesuatu yang menyenangkan. Baik Ibu. Eh, untuk diskusi kita siang ini mungkin sudah cukup Ibu dengan 10 pertanyaan ini. Jadi kira-kira kesimpulan kita diskusi siang ini itu secara garis besarnya itu gimana ya Bu? Transfer belajar itu, Bu, jawab, jawab Bu. Oh, sangat penting kalau transfer belajar ini sangat penting lah di dunia sekolah sekarang gitu bagi siswa-siswi gitu. Kalau ndak ada itu tuh susah juga mereka gitu. Monoton aja nanti mereka di sekolah gitu. Jadi tidak dibawa praktek ke dunia nyata di rumah atau di pertemanan di lingkung mereka gitu. Berarti transfer belajar itu kita nggak cuma belajar di sekolah ya Ibu, tetapi pembelajaran yang di sekolah itu juga kita praktekkan di lingkungan sekitar kita. Ya, benar Bukan banget. Ibu? Ah, oke Ibu, cukup diskusi kita pada siang ini. Terima kasih atas waktu dan penjelasan yang sangat informatif. Obrolan ini benar-benar membuka wawasan saya tentang transfer belajar dan cara penerapannya di kelas. Eh, Iya, sama-sama. Iya, terima kasih Ibu. Semoga Ibu sehat selalu dan hari-hari Ibu selalu menyenangkan dan tetap semangat dalam mendidik siswa-siswa. Iya, siap. Siap, Baik Nak. Ibu. Nak Febi. Terima kasih ya Ibu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.